Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu pembelaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Kita menyaksikan duel yang tidak sebanding. Di satu pihak, Goliat melambangkan kekuatan yang dahsyat, gagah perkasa, terlatih, berpengalaman, dan bersenjatakan lengkap. Di pihak lain, Daud anak gembala domba, muda, kecil, tidak punya pengalaman, tidak terlatih berperang, dan tidak bersenjata tajam sama sekali. Tapi ada Tuhan di pihaknya, dan itu cukup. Hari itu, dan dicatat di dalam Alkitab untuk pelajaran penting bagi kita semua, bahkan sampai hari ini, bukan masalah siapa yang lebih kuat dan lebih besar, tapi yang menang adalah yang ada di pihak Tuhan. Dalam kisah pertempuran Daud dan Goliat, Tuhan menggerakkan segala sesuatu untuk mengerjakan kemenangan bagi Daud. Coba perhatikan. Pertama, musuh Daud. Goliat dibuat menjadi begitu besar bagi Daud yang muda, supaya semakin besarnya tubuh Goliat, semakin kecil kemungkinan Daud meleset membedikan alih-alihnya ke kepala Goliat. Kedua, Daud begitu kecil, tidak berpengalaman, tidak berpakaian perang, dan tidak bersenjatakan. Hal itu semakin membuat Goliat menganggap remeh Daud, sehingga egonya menjadi lebih besar dari dirinya sendiri, dan Goliat menjadi sangat overconfident dan gusar jiwanya. Semakin Goliat gusar dan overconfident, semakin ngawur dan tidak berhati-hati dia, sehingga semakin mudah untuk dikalahkan. Dan yang ketiga, Goliat bergerak maju duluan dengan langkah yang jauh-jauh dan cepat tentunya. Kemudian Daud juga berlari mendekati Goliat. Semakin keduanya berlari mendekat satu sama lain, ditambah kecepatan terbangnya batu dari alih-alih Daud, semakin keras benturan yang diakibatkan oleh pukulan batu ke dahi Goliat. Bisakah saudara melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja? Ketika Tuhan ada di pihak seorang manusia, Dia menggerakkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan kemenangan bagi kita. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Menjalani hari-hari yang berat di depan kita, sadar dan ingatlah, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Hiduplah benar sesuai firman-Nya, maka engkau pasti aman. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Aku percaya hidupku pasti aman di dalam pimpinan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.